main jobku sekarang lebih ke masak, ngajar-ngajar masak, kerja sama brand keliling Indonesia. Itu udah jadi bagian kehidupanku yang aku jalanin, seneng banget saat ini. Cukup dari situ sebenarnya. Jadi kalau untuk kayak sekarang acting malah cuma hobi. Jadi ketika kangen aku minta CV gitu. Kalau bermusik itu lebih ke berkarya sebenarnya. Nggak pernah yang ekspektasi wah akan dapat uang banyak dari musik, no. Kalau memang iya itu bonus. Tapi sekarang itu lebih kerjaanku sehari-hari yang setiap hari dipadati sama masak, ngajar masak dan lain-lain. Pak, mungkin kecintaannya dengan dunia masak sendiri sejak kapan sih, Kak? Dunia masak, kecintaan dari dunia masak dari SMP sih. Aku tinggal di Australia, misalnya harus masak semua sendiri kan. Terus itu sempat short course kayak kursus singkat juga di sana. Terus sebenarnya kalau banyak yang nggak tahu, kalau aku mulai as a celebrity chef itu juga dari tahun 2013 sebenarnya. Itu juga accidentally. Karena waktu itu aku kerja di salah satu PH, terus aku juga ngambil broadcast, jadi aku sempat kerja di PH, bikin satu pilot project tentang, jadi bikin beberapa project, salah satunya kreatifnya aku bikin pilot project masak. Gitu. Udah ada nama-nama konsepnya, chefnya siapa aja gitu, tapi pilotnya itu syutingnya aku. Jadi pas diajukan videonya pakai badanku karena memang aku suka masak, ya udah deh, aku sebagai pilot project apa. Tapi ternyata stasiun TV-nya waktu itu Kompas TV maunya aku tetap yang ada di pilot. Nah, itu awal karir aku as a celebrity chef. Dari situ berjalan, baru sekitar 6 tahun terakhir itu kerjasama banyak sekali sama brand. Mungkin jadi prosesnya lumayan panjang tuh, nggak langsung tiba-tiba, wah enggak. Ya termasuk dengan segala underestimate dan lain-lain. Berjalan sekitar 6-7 tahun juga baru bisa mendapatkan kepercayaan. Mungkin pada saat kegemarannya kepada dunia masak sempat ada kesulitan nggak sih, Kak? Kesulitannya itu ketika kita tampil sambil kamera, Kak? kesulitannya ketika kita tampil sambil memasak. Yang biasanya misalnya kalau tampil di suatu program kan cuma ngomong aja, baca skrip dan lain-lain. Tapi ini kita harus ingat-ingat juga semua step by stepnya, semua ingredients yang awal-awal keteteran banget. Tapi lama-lama ya biasa. Semua itu bisa karena biasa. Tapi memang basicnya harus tetap ada sih. Ini di tengah kesibukan bagi waktu sama anak dan sekarang anak buat aku nomor 1. Sebagai 90% waktunya anak sama aku. Jadi aku harus mengutamakan waktuku buat dia. Karena aku nih istilahnya panutan, pedomannya dia juga. Jadi aku gak mau dia kehilangan sosok orang tua. Jadi kayak sekarang nih, sepulang-pulang paginya aku jam 4, jam 5 pagi, aku tetap jam 6 pagi itu ngantar sekolah. Jam 12 siang jemput sekolah. Kalau nggak bisa baru ada driver yang memang aku percaya dan asisten. Terus ngelonin masih sampai saat ini ngelonin. Tapi kalau misalnya pulang pagi ya aku minta pengertian dari dia bahwa aku nggak bisa ngelonin. Mandiin aja sampai tahun lalu masih mandiin. Karena sekarang udah umur 9 udah, aku udah mulai membatasi karena dia perempuan. Jadi buat aku mengurus anak, mengasuh anak itu anugerah. Momen-momen yang benar-benar kebahagiaan lebih dari apapun. Ada yang bilang sebagian beban, apalagi cowok gitu. No. Kalau buat aku kayak seneng banget, bahagia banget bisa ngasuh anak. Itu lebih dinanti-nantikan ketika aku misalnya dapat kerjaan apa gitu. Pulang tuh kayak benar-benar meluk, kita ngapain, belajar ya gitu. Belajar pun masih sama aku banget. Kak, mungkin dari Nara sendiri saat ini udah lebih kritik nggak sih, Kak? Yeah. Udah lebih kritis sih sekarang anakku, jadi
sekarang kayak jadi nyanyi sama siapa? Cinta-cintaannya iu katanya gitu. Jadi dia kena kalau bilang kalau itu nggak boleh pacaran ya gitu. Jadi kalau dia ngeliat lagu-lagu cintaan terus kayak dia iu gitu. Terus dia kritik penampilan, terus kritik masakan yang aku buat, misalnya aku punya kreasi baru dia kritik. Tapi dari Tara sendiri ini kan usianya kan makin lama kan makin besar ya. Mungkin ada sempat ada momen-momen kayak kangen gak sih masa-masa kecil dia kayak gitu Kak? Kangen banget. Apalagi sekarang karena dia nurun banget dari ibunya yang tinggi. Kelas 4 aja umur 9 udah segini. Jadi kangen pada saat dia masih kecil segini, pengen digini-giniin, mukanya masih lucu, botak gitu. Tapi ya nggak bisa diulang ya. Makanya itu kenapa ngurus anak itu nggak bisa diulang. Aku maksimalin untuk aku bisa selalu hadir dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kalau sekarang masih sendiri atau udah punya pacar? Aku masih sendiri mbak, nggak kepikiran buat pacaran. Waktunya nggak ada, kasihan nih jadi pacarku juga nanti. Ntar jadi prioritas terakhir. Aku nggak mau, kasihan. Tapi tidak memikir untuk membuka hati nggak sih mas? Sampai bulan lalu sih enggak. Tapi minggu lalu kayak mulai kayaknya boleh juga nih. Tapi tetap waktunya nggak ada. Tapi anak sendiri sudah pernah mengatakan pasangan sendiri, kok papa masih sendiri apa nggak mau ini gitu, kadang-kadang gitu loh. Dia tuh posesif ya. Kalau sama aku pernah nanya, tapi kayak Judas gitu. Jadi nggak punya teman lagi yang deket. Hah? Kenapa? Harus baik ya. Gitu. Saya agak Judas jadi ya udah makin ngerem kan. Buat aku prioritas nomor 1 tetap anak. Untuk hubungan sama mantan sendiri tetap ada kan anak? Tetap. Katanya pernah jalan bareng juga gitu ya. Pasti momen ulang tahun pasti selalu bareng. Masing-masing udah punya kehidupan, dia juga udah punya pasangan sekarang. Kita saling menghargai aja bahwa kita boleh berpisah, tapi kebutuhan anak tidak boleh berkurang. Bahkan untuk kakek neneknya, opa omanya itu sosoknya harus selalu ada. Itu yang aku terapin dan aku selalu bilang sama keluargaku dan juga keluarga mantanku bahwa tidak boleh ada yang berkurang apa yang menjadi kebutuhan dari si anak.